Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Kita harus segera membunuhnya sebelum benar-benar bisa menyeimbangkan tingkatannya yang baru, kata Patriark klan Mokwang itu. Patriark lainnya mengangguk setuju sambil menatap petir kesengsaraan keenam akhirnya memasuki danau. Di area bawah, Sin Sin tersenyum puas setelah berhasil menghalangi petir kesengsaraan keenam dan menyerap energinya secara utuh. Ledakan teredam terdengar dari tubuh Qin San begitu petir ketujuh dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari petir keenam kembali akan terlepas. Bibir atas Qin San terangkat setelah berhasil menerobos ke alam kaisar. Aura penuh dominasi menyeruak dari tubuhnya sesaat sebelum dia menariknya kembali. Di daratan, puluhan patriark klan Mokwang mulai melompat ke danau saat awan hitam yang menutup area itu sudah perlahan menyebar. Mereka ingin mencari makhluk yang baru saja menerobos dan menciptakan amarah langit yang begitu dahsyat. Danau yang awalnya tidak terlalu luas itu bahkan mengilkis daratan, hingga menghasilkan danau baru seluas danau sebelumnya. Para patriark klan Mokwang terus menyelam hingga mencapai dasar danau. Indra siluman mereka menyebar mencoba mencari keberadaan makhluk yang menerobos hingga persepsi mereka semua tertuju ke satu titik. 17 patriark klan Mokwang itu bergerak dengan sangat cepat di dalam air menuju area yang sama. Pandangan mereka kini tertuju pada sosok pemuda yang sedang duduk tenang dengan posisi lotus di dasar danau tanpa perlindungan apapun. Pemuda itu bahkan masih terlihat menggunakan jubah lengkap tanpa luka sedikitpun setelah petir kesengsaraan tadi. Padahal mereka mengira, meski berhasil menerobos namun 6 petir kesengsaraan sebelumnya, pasti membuat makhluk yang menerobos itu saat ini sedang terluka parah dan baru memulihkan diri. Kenapa aku tidak bisa merasakan aura apapun dari tubuhnya? Aku bahkan tidak bisa mendeteksi apakah dia binatang spiritual, ras manusia, atau malah bagian dari ras kita, kata salah satu patriark klan Mokwang itu. Patriark klan siluman singa Mokwang ikut menyipit mencoba mendeteksi kekuatan pemuda yang sedang duduk tenang itu. Sayangnya, sama dengan patriark lainnya, dia juga sama sekali tidak bisa mengendus apapun dari pemuda itu. Tapi sepertinya dia masih memulihkan diri, sebaiknya kita serang sekarang, kata patriark klan siluman piton. 16 patriark lain mengangguk setuju. Aura alam semi kaisar tingkat puncak menyeruak dari tubuh para patriark klan Mokwang ini. Qin San yang sedang menyeimbangkan pondasi kultivasinya mengernyit, merasakan ancaman yang mendekati dirinya. Cahaya emas menyeruak dari tubuhnya. Secara perlahan cahaya emas itu seperti menyatu ke tubuh Qin San lalu membentuk zirah emas. Meski zirah itu hanya membalut tubuh bagian atasnya, namun sangat jelas perlindungan diberikan zirah itu ke seluruh tubuh Qin San. Para patriark klan Mokwang itu mengernyit melihat cahaya emas yang muncul di tubuh target mereka. Tidak ingin menunggu pemuda itu membuka matanya dan melepaskan auranya. 17 patriark klan Mokwang itu mulai melepaskan serangan mereka. Slash, swoosh. Daya hancur besar yang seperti akan menghancurkan dasar danau menyeruak dari serangan mereka. Saat energi besar milik 17 siluman Mokwang alam semi kaisar tingkat puncak itu menyatu, lalu akan mencapai tubuh Qin San, cahaya ungu dan biru tiba-tiba terlihat melayang keluar dari tubuh Qin San kemudian berubah wujud menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Keduanya mengibaskan tangan mereka menghalau serangan yang menargetkan Qin San. Cahaya biru terlepas dari kibasan tangan pemuda yang tampak lebih muda dari Qin San, dan cahaya ungu menyeruak dari kibasan tangan gadis dengan hanfu ungu. 17 patriark siluman Mokwang terpaku di tempat mereka melihat kemunculan dua orang itu. Hal yang semakin membuat mereka ketakutan, karena aura surgawi jelas menyeruak dari tubuh dua orang yang muncul melindungi pemuda yang masih duduk bersila itu. Qin San sengaja melepaskan api biru Huoyan dan api ungu Sin Sin dari dantiannya untuk menangani sementara 17 siluman Mokwang ini. Dia belum selesai menyeimbangkan pondasi kultivasinya yang baru. Jika bergerak saat ini,
hal itu hanya akan mengganggu pondasinya. Beruntung, Sinsin belum tertidur pulas dan kembali untuk menyerap energi petir ungu yang baru saja diserapnya habis. Di saat bersamaan, ancaman yang menghantui Qin San juga membangunkan Huoyan. Hal yang tidak disangka Qin San, karena api biru ini ternyata sudah bisa memunculkan wujud manusianya. Hal itu tentu saja berkat bantuan api ungu Sinsin. Jika hanya mengandalkan kekuatan Huoyan saat ini, dia tidak akan mungkin bisa melakukannya. Siapa mereka? Kenapa dua makhluk surgawi ini malah muncul dari tubuh orang itu? Kata Patriark Klan Siluman Singa Mokuang dengan wajah muram. Meski tidak tahu wujud asli Huoyan dan Sinsin, namun dia sudah bisa memastikan dua orang itu adalah makhluk surgawi dari aura yang mereka rasakan. 17 Patriark ini mulai panik saat air di sekitar mereka mulai mendidih dan mengganggu pertahanan tubuh mereka. Apa jangan-jangan dua wujud manusia ini adalah api surgawi, batin mereka? Entah siapa yang memulai 17 Patriark itu mulai berenang dengan kecepatan yang maksimal menjauh dari area itu. Sinsin dan Huoyan tampak ingin mengejar mereka, namun dihalangi oleh Qin San. Biarkan mereka pergi. Kembali saja. Aku tidak ingin kalian menghancurkan tempat ini. Lagi pula, aku juga tidak mau kalian terekspos untuk saat ini, kata Qin San. Sinsin tampak mendengus layaknya gadis yang baru saja dikecewakan oleh pasangannya. Aku bahkan bisa membuat mereka menjadi daging panggang sebelum mencapai daratan, kata Sinsin. Meski begitu dia tetap mengikuti perintah Qin San dengan berubah kembali menjadi nyala api ungu, dan memasuki dantian Qin San, disusul Huoyan setelahnya. Qin San bukannya tidak ingin melihat 17 siluman Mokuang yang mencoba mengganggunya itu mati. Dia hanya tidak ingin danau kediaman koloni kura-kura ini berubah menjadi danau yang panas. Jika Sinsin dan Huoyan menyatu, maka semua area dalam danau ini akan berubah menjadi danau air panas dengan suhu yang tidak akan bisa ditahan oleh kelompok kura-kura itu. Koloni kura-kura ini sudah membantunya menghalangi para siluman Mokuang sebelumnya, agar tidak mendekati area tempat kultivasinya. Karena itu, Qin San tidak mungkin mengabaikan keselamatan para kura-kura itu. Walaupun hampir pasti, setelah selesai menyeimbangkan basis kultivasinya, dia akan mengabsen satu persatu klan Mokuang yang datang mengusiknya itu. Kepergian mereka saat ini hanya menunda kematian mereka. Di permukaan danau, 17 Patriark klan Mokuang tadi bermunculan satu persatu dengan wajah panik lalu segera melayang meninggalkan danau itu. Cepat pergi dari sini. Makhluk di bawah sana sama sekali bukan lawan kita, kata para patriark itu pada anggota klannya yang bingung menyaksikan kepanikan mereka, begitu muncul dari dalam danau. Para pasukan aliansi dan anggota klan Mokuang yang baru datang yang mendengar itu tidak banyak bertanya. Mereka langsung melayang mengikuti patriark mereka. Jangankan mereka yang hanya berada di alam raja roh, agung dan alam mulia, bahkan patriark mereka yang sudah berada di alam semi-kaisar terlihat sangat panik. Ratusan anggota klan Mokuang itu bersamaan meninggalkan area itu. Sementara di sisi lain, ratusan anggota klan Xianling melihat itu dengan wajah mengernyit. Apa yang sudah mereka lihat di bawah sana? Kenapa mereka begitu ketakutan? Kata salah satu patriark klan Xianling. Sepertinya sesuatu yang sangat menakutkan. Untung saja kita tidak terlibat dalam masalah ini, jawab patriark lainnya. Meski para siluman Mokuang itu sudah pergi dengan kecepatan tinggi dengan reaksi ketakutan pada setiap patriark mereka, para siluman Xianling malah memilih untuk tetap bertahan di tempat itu menunggu. Tidak lama setelah kepergian para siluman Mokuang, seorang pemuda dan seorang pria tua tampak muncul di permukaan danau, lalu melayang dan mendarat tak jauh dari tempat para siluman Xianling berada. Aura pria tua ini adalah aura binatang spiritual. Tapi pemuda ini sama sekali tidak memiliki aura apapun, batin satu patriark klan Xianling. Pikiran yang sama juga muncul di kepala patriark lainnya serta siluman Xianling lainnya di tempat itu. Kalian cukup pintar untuk tidak ikut campur mengusikku. Jika tidak, aku tidak akan memandang klan Xianling atau klan Mokuang,
akan berurusan denganku, kata Qin San dengan tatapan tajam ke arah para patriark klan Xianling. Meski tidak bisa merasakan aura apapun dari tubuh Qin San, namun hanya dengan melihat kepanikan para patriark klan Mokuang sebelumnya membuat para siluman Xianling ini tidak berani membantah, apalagi memperlihatkan wajah permusuhan ke arah Qin San. Lebih dari 10 patriark klan Xianling kini tampak sungkan membuka suara di depan Qin San. Meski tak merasakan aura pemuda di depan mereka, namun sikap para patriark klan Mokuang sudah menjadi alarm bagi mereka bagaimana bersikap di depan pemuda ini. Tenanglah, jangan terlalu tegang seperti itu. Aku bukan musuh kalian, kata Qin San mencoba mencairkan situasi dengan para patriark klan Xianling itu. Rasa lega tampak terpancar di wajah orang-orang klan Xianling. Qin San lalu menoleh ke pria tua yang menaiki daratan bersamanya. Ini adalah ketua koloni kura-kura spiritual yang menempati danau ini. Aku harap klan Xianling mulai sekarang akan mengakui mereka sebagai koloni yang memiliki wilayah di danau ini, kata Qin San. Sesuai petunjukmu Tuan, kata patriark klan siluman harimau Xianling sambil sedikit menundukkan kepalanya. Qin San tersenyum melihat respon para patriark klan Xianling. Dia merasa sudah keputusan yang tepat menjadikan klan siluman Xianling ini sebagai koalisinya di alam liar. Setidaknya dengan menghimpun klan Xianling di area terluar alam liar ini, dia sudah menancapkan sedikit pengaruhnya. Hal selanjutnya sisa membuat para penghuni klan Xianling di pinggiran hutan ini lebih aman. Aku akan terus terang dengan kalian. Aku adalah pelindung klan Xianling di area gurun pasir langit. Semua klan Mokuang di gurun pasir itu kini sudah musnah. Sekarang giliran klan Mokuang yang ada di pinggiran area hijau ini, kata Qin San. Para patriark klan Xianling itu tampak terpaku mendengar ucapan Qin San. Tatapan mereka tertuju ke Qin San dengan penuh minat. Mereka memang tidak seperti klan Xianling di gurun pasir langit yang terus-menerus diintimidasi oleh klan Mokuang. Namun tetap saja, keberadaan klan siluman Mokuang di sekitar wilayah mereka di pinggiran area Hino ini, membuat mereka tidak bisa tenang. Tuan Pelindung, apakah Anda utusan Raspberry? Tanya salah satu dari patriark itu. Mereka kini benar-benar bingung memastikan latar belakang pemuda itu. Saat ini, aura di tubuh Qin San memang sangat susah ditebak. Sejak berhasil mencapai alam kaisar, salah satu hal baru yang bisa dia lakukan adalah menyembunyikan auranya lebih dalam. Jika para klan Mokuang itu tidak mengusiknya, Qin San mungkin masih akan berada di dasar danau untuk mempelajari hal itu. Dia bahkan mulai berpikir bagaimana memodifikasi auranya sehingga menyamai aura ras lain. Saat ini, dia sudah bisa menyamai aura ras binatang spiritual. Tapi itu memang sudah bisa dia lakukan sejak berhasil memurnikan esensi darah dan tulang naga leluhur. Qin San tidak menjawab pertanyaan patriark klan Xianling tadi. Dia malah berbalik bertanya dengan nada yang terdengar datar. Menurutmu, apakah aku bagian dari ras peri atau ras lain? Tanyanya. Ketua koloni kura-kura yang berdiri di belakang Qin San malah terlihat ikut bingung. Sebelum Qin San mencapai alam kaisar dia masih bisa merasakan sedikit aura ras manusia pada pemuda ini. Namun sekarang dia benar-benar ragu dengan apa yang dia rasakan sebelumnya. Apa pemuda ini benar-benar bagian dari ras peri? Bukannya mereka sudah sangat lama meninggalkan dunia langit, batin ketua koloni kura-kura itu. Qin San sengaja mengembalikan pertanyaan itu untuk mengetes para patriark klan Xianling. Jika para patriark klan Xianling ini benar-benar tidak bisa lagi membaca sedikitpun aura ras pada tubuhnya, itu artinya dia akan lebih mudah bergerak di alam liar ini. Patriark klan Xianling yang tadi bertanya terdiam. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Qin San. Patriark klan Xianling lainnya ikut diam. Tidak ada yang berani menjawab. Qin San tersenyum lalu kembali membuka mulutnya. Lupakan. Entah kalian mau menganggapku apa, tapi semua klan Mokuang yang ada di pinggiran hutan ini harus musnah, kata Qin San. Para patriark klan Xianling itu tentu saja bersuka cita mendengarnya. Sejak lama mereka sudah menyatu antara klan Xianling, namun tidak berani mengobarkan perang dengan klan Mokuang.
Bukan karena khawatir kalah, tapi mereka tidak ingin mengalami kerugian. Dari segi kekuatan, klan Xianling di area pinggiran ini sebenarnya melampaui klan Mokuang. Sayangnya, mereka terlalu banyak pertimbangan. Mulai dari tidak ingin mengorbankan anggota klan hingga ketakutan mobilisasi klan Mokuang dari kedalaman hutan ini. Para pemimpin klan Mokuang yang tinggal di kedalaman hutan ini jelas jauh melampaui mereka. Klan Mokuang sejak dulu diketahui saling terikat dengan klan Mokuang lainnya. Berbeda dengan klan Xianling yang hanya menyatu di setiap wilayah, namun saling acuh dengan klan Xianling di wilayah lainnya. Parahnya lagi di gurun pasir langit, klan Xianling bahkan tidak menyatu satu sama lain. Mereka baru menyatu setelah kedatangan Qin San membantu mereka menghilangkan klan Mokuang. Saat ini, wajah para patriark yang awalnya bersukacita mulai berubah. Satu persatu dari mereka mulai memperlihatkan kekhawatiran. Kekhawatiran yang sama dengan apa yang selama ini mereka pikirkan. Jika pemuda ini memang bisa menghilangkan klan Mokuang di sekitar mereka, tapi bagaimana setelahnya? Bagaimana saat pemuda ini meninggalkan mereka? Bukankah saat klan Mokuang yang lebih kuat dari kedalaman hutan datang, mereka yang akan menjadi incaran? Tuan, apa kami bisa berbicara banyak dengan Anda? Tanya patriark klan Harimau Xianling. Qin San mengernyit melihat wajah para patriark klan Xianling ini. Katakanlah, jawab Qin San singkat. Kami pada dasarnya senang jika klan Mokuang di sekitar kami musnah. Tapi ada kekhawatiran terbesar kami. Kekuatan klan Mokuang di pinggiran ini tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan klan Mokuang di kedalaman hutan. Bagaimana nasib kami jika para pemimpin klan Mokuang di kedalaman pada akhirnya mengincar kami, karena hancuran klan Mokuang di pinggiran hutan ini? Ujar patriark klan Harimau Xianling menyampaikan kekhawatirannya. Qin San terdiam. Dia tidak mempertimbangkan hal ini. Dia juga tidak akan mungkin di sini lebih lama. Saat ini, dia sudah mencapai alam kaisar. Qin San ingin memasuki kawasan Istana Langit untuk memulai rencananya mengacaukan wilayah yang dikuasai oleh Zhang Bingji itu. Apa aku harus menunda untuk memasuki wilayah Istana Langit dan menguatkan diri di area liar ini lebih dulu? Tapi ini jauh lebih berbahaya. Area liar ini benar-benar tidak bisa ditebak. Bisa saja ada makhluk yang sudah setingkat dengan alam kaisar suci, batinnya. Setelah terdiam sejenak Qin San kembali membuka mulutnya. Aku tidak akan melibatkan kalian, kata Qin San. Para patriark itu terdiam sebelum salah satu dari mereka kembali membuka mulutnya. Tapi Tuan, meski kami tidak terlibat, para klan Mokuang pasti akan mengarahkan telunjuknya ke kami. Bagaimanapun di area ini tidak ada saingan klan Mokuang selain klan Xianling. Meski di kedalaman hutan juga ada klan Xianling yang lebih kuat, tapi mereka tidak akan peduli dengan kami, kata patriark itu sambil mendesah panjang. Raut wajah Qin San tampak datar. Aku punya cara untuk membuat mereka tahu siapa pelakunya. Hal yang perlu kalian lakukan adalah jangan pernah memasuki atau mendekati kediaman mereka meski sudah hancur. Aku tidak akan membantai semuanya. Aku akan menyisakan sebagian dari mereka agar mereka tahu siapa pelakunya, kata Qin San. Bibir atas Qin San terangkat setelah memikirkan apa yang akan dia lakukan pada klan Mokuang ini, serta kemana serangan itu akan dibebankan. Bukankah klan Mokuang sejak dulu bermusuhan dengan Istana Langit? Kenapa tidak memanaskan lagi permusuhan mereka itu? Singkat cerita, Qin San kini muncul di depan sebuah kediaman yang dikelilingi benteng pohon-pohon besar. Kediaman ini sama sekali tidak memiliki dinding pelindung. Hanya dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rimbun. Indra spiritual Qin San menyebar mencoba mengukur kekuatan siluman Mokuang yang ada di area itu. Bibir atasnya terangkat saat menemukan jika siluman Mokuang terkuat di kediaman itu hanya berada di alam semi kaisar tingkat puncak. Persis seperti semua informasi yang dia dapatkan dari klan Xianling, jika siluman Mokuang terkuat di area pinggiran ini hanyalah di alam semi kaisar tingkat puncak. Belum ada yang mencapai alam kaisar. Qin San mulai menghilang kembali di tempatnya semula berdiri. Dia muncul di atas tangkai salah satu pohon besar.
Tatapannya langsung memindai setiap tempat yang ada di dalam kawasan berpenghuni di balik pepohonan besar tadi. Lumayan besar, batinnya setelah memastikan jumlah siluman Mokuang di tempat ini ada lebih dari 1000-an. Kekuatan jiwanya meluap mencoba mendirikan formasi pengurung dan formasi penyerangan secara bersamaan di sekitar kediaman klan Mokuang itu. 6 cahaya terang kini berkedip di sekitar kediaman itu. Pasukan klan Mokuang yang mendiami area itu tampak panik, begitu merasakan kekuatan lain yang muncul di sekitar kediaman mereka. Area ini adalah kediaman klan siluman piton Mokuang. Beberapa siluman piton Mokuang langsung melayang ke langit dengan wajah panik, saat cahaya-cahaya tadi mulai menyatu membentuk kubah cahaya dan mengurung mereka. Kalian yang sudah mengusikku, jadi jangan salahkan aku. Suara Qin San menggema di seluruh telinga pasukan klan piton Mokuang. Patriark klan piton Mokuang, pemilik kediaman itu yang kini melayang di dalam formasi pengurung menyipit mencari asal suara. Dari tangkai pohon besar yang ada di sisi selatan kediamannya, Qin San melayang keluar sambil memegang pedang dewa. Tatapannya langsung mengunci Patriark klan piton Mokuang yang berada di alam semi kaisar tingkat puncak. Para pemimpin klan siluman piton Mokuang lainnya menelan iudah merasakan aura menakutkan dari tubuh Qin San. Tatapan Patriark klan siluman piton Mokuang menajam begitu merasakan aura dominan ras manusia dari tubuh Qin San. Kamu ras manusia, jadi kalian sudah berani melintasi perbatasan di gurun pasir langit untuk memasuki area luar, katanya dengan mata melotot. Qin San tersenyum ringan mendengarnya. Memangnya kamu pikir aku ras binatang spiritual, jawabnya. Usai mengatakan itu dia menghilang dari tempatnya semula melayang. Patriark klan piton Mokuang langsung memadatkan esensi darah miliknya dan bersiap bertarung sampai mati. Indra silumannya menyebar mencoba mencari keberadaan Qin San. Begitu menemukan lokasi Qin San, energi pedang dengan daya hancur besar sudah melayang ke arahnya dan puluhan pemimpin klannya yang lain. Wush! Duar! Ledakan besar membahana terdengar saat serangan balasan dari Patriark klan piton Mokuang, bersama para pemimpin klan piton Mokuang lainnya bertemu dengan energi pedang dewa. Serangan balik menghantam tubuh puluhan pemimpin klan piton Mokuang itu. Sebagian besar dari mereka terhempas dan jatuh ke tanah, menciptakan kubangan besar. Para siluman piton Mokuang lain yang ada di daratan langsung panik melihat para pemimpin mereka kalah, hanya dalam satu serangan tadi. Patriark klan piton Mokuang menatap Qin San dengan wajah ketakutan. Bibir atas Qin San terangkat lalu memprovokasi siluman Mokuang tua itu. Apa kamu tidak pernah membayangkan mati di tangan seorang jenderal istana langit? Kata Qin San lalu bergerak ke arah Patriark klan Mokuang itu. Serangan berikutnya tak bisa lagi dibendung oleh siluman Mokuang alam semi kaisar tingkat puncak itu. Tubuhnya dihancurkan Qin San tanpa sedikit pun yang tersisa. Tatapannya lalu beralih ke pemimpin klan piton Mokuang lainnya yang berada di alam semi kaisar. Aku hanya tertarik dengan siluman Mokuang yang kuat, katanya lalu bergerak dengan pedang dewa. Setiap kali mengayunkan pedang dewa akan ada 2-3 yang dia ledakkan hingga tidak ada lagi yang tersisa klan piton Mokuang yang ada di langit. Di area daratan para siluman Mokuang alam rendah tampak mendongak menatap Qin San dengan wajah ketakutan. Tuan, ampuni kami, Anda seorang yang sudah berada di alam kaisar. Kami sama sekali tidak layak mati di tangan Anda, kata salah satu siluman Mokuang yang ada di alam mulia. Qin San tersenyum mencibir mendengarnya sambil berpura-pura berpikir. Sepertinya apa yang kamu katakan masuk akal. Kalian hanya siluman lemah, sama sekali tidak layak mati di tanganku. Lagi pula dengan kekuatan kalian yang tersisa, kalian bukan lagi ancaman bagi wilayah Istana Langit, kata Qin San lalu mulai menghilang dari tempat itu. Para siluman piton Mokuang yang selamat tampak menarik napas lega. Kita harus segera menyampaikan ini ke para klan utama yang ada di kedalaman. Ras manusia sudah mulai menginvasi wilayah kita, kata salah satu yang selamat itu. Setelah membunuh Patriark dan para pemimpin klan siluman piton Mokuang, Qin San berturut-turut muncul di setiap kediaman klan Mokuang di area hutan itu.
Dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di kediaman klan Piton Mokuang. Selain patriarknya, Qin San hanya membunuh para pemimpin klan Mokuang yang berada di alam semi kaisar lalu menegaskan identitasnya sebelum pergi. Kehebohan langsung terdengar di kawasan klan Mokuang. Masing-masing klan ketakutan di kediaman mereka. Beberapa patriark klan Mokuang yang kediamannya masih belum didatangi Qin San bahkan mulai melarikan diri dari kediamannya bersama para siluman Mokuang di alam semi kaisar. Kita harus segera bergerak memasuki kedalaman hutan untuk meminta perlindungan ke klan utama yang lebih kuat. Jika tidak, kita akan benar-benar dibunuh oleh Jenderal Muda Istana Langit Istana, kata seorang patriark klan Mokuang yang kini bergerak bersama 7 orang anggota klannya yang juga sudah berada di alam semi kaisar. Dari total 21 klan Mokuang yang berada di area itu, Qin San berhasil menghabisi para siluman Mokuang dari 13 klan. 8 patriark klan berhasil meloloskan diri setelah mengetahui lebih awal gerakan Qin San di klan Mokuang lainnya. Begitu sampai di kediaman ke-14 klan Mokuang, Qin San tersenyum jahat saat menemukan hanya siluman Mokuang tingkat mulia ke bawah yang kini bertahan di kediaman itu. Apa mereka mengira aku orang suci yang hanya akan membunuh siluman Mokuang tingkat semi kaisar? Karena tidak ada lagi tingkat kaisar di kediaman ini, maka tidak perlu ada yang tersisa di tempat ini, gumam Qin San sambil melayang di tengah-tengah kediaman klan Mokuang. Di area daratan seribuan anggota klan itu mendongak dengan wajah pucat, begitu merasakan aura menakutkan pemuda yang melayang di langit kediaman mereka. Kubah cahaya terbentuk lalu mengurung setiap area kediaman itu. Tidak berselang lama, teratai api biru mulai bermunculan di sekitar Qin San. Salahkan patriark dan pemimpin kalian karena pergi tanpa membawa serta kalian, kata Qin San lalu menjatuhkan ribuan teratai api biru ke dalam formasi pengurung tingkat penguasa yang dia dirikan mengitari kediaman klan Mokuang itu. Jeritan dan teriakan histeris menggema dari alam kediaman itu. Siapapun yang mendengarnya pasti akan bergidik ngeri. Nyala api biru Huoyan yang dilepaskan Qin San pada setiap teratai apinya sama sekali tidak bisa ditanggung oleh para siluman Mokuang tingkat rendah itu. Tidak ada yang tersisa di kediaman itu. Semuanya mati terpanggang. Api berkobar membawa asap yang membumbung tinggi. Patriark klan Mokuang dari kediaman yang dihancurkan itu yang sudah bergerak sangat jauh berhenti sambil menatap asap yang berasal dari arah kediamannya. Sial, apa yang jenderal manusia itu lakukan? Apa dia tetap melakukan pembantaian? Bukannya dia hanya mengincar siluman Mokuang alam semi kaisar, kata patriark itu dengan wajah masam. Qin San terus berpindah membantai tanpa ampun di kediaman klan Mokuang yang patriark dan para siluman Mokuang tingkat semi kaisarnya berhasil melarikan diri. 8 klan Mokuang dibantai oleh Qin San sampai habis. Bukan hanya anggota klannya, dia bahkan membakar habis kediaman 8 klan itu. 13 klan Mokuang yang patriark dan para anggota klan yang berada di alam semi kaisar sudah dibunuh oleh Qin San merasa jauh lebih beruntung dari 8 klan itu. Setidaknya, di kediaman mereka Qin San sama sekali tidak menyentuh siluman Mokuang tingkat mulia ke bawah. Qin San kini melayang meninggalkan wilayah tempat kediaman para klan Mokuang berada. Dia bergerak kembali ke arah gurun pasir langit. Sukses menerobos ke alam kaisar membuatnya memiliki kepercayaan diri untuk menyusun siasat memasuki wilayah perlindungan Istana Langit. Sementara itu, di area yang lebih jauh di alam liar, 8 patriark klan Mokuang dan anggota klan masing-masing yang berada di alam semi kaisar sudah memasuki wilayah klan utama Mokuang. Ini adalah wilayah di mana klan Mokuang benar-benar menyatu di satu wilayah. Markas mereka bahkan terlihat lebih mirip dengan satu ibu kota kerajaan. Di gerbang besar yang dijaga ratusan siluman Mokuang tingkat Raja Roh, 8 patriark siluman Mokuang dari arah hutan pinggiran gurun pasir langit, tampak berjalan memasuki markas besar siluman Mokuang dikawal oleh puluhan pasukan. Mereka terus berjalan melewati berbagai bangunan klan hingga mencapai bangunan yang menyerupai istana. Bangunan itu menjulang tinggi dengan pintu utama setinggi 5 meter. Para patriark ini tentu saja tidak asing dengan tempat ini.
Bagaimanapun mereka beberapa kali pernah mengunjungi markas besar ini hanya untuk melaporkan situasi di hutan pinggiran sebelum mencapai area gurun pasir langit. Begitu mereka memasuki area bangunan yang menyerupai istana itu, seorang siluman mokwang tua tiba-tiba muncul di depan mereka dengan kening berkerut. Puluhan penjaga gerbang markas besar ini menjatuhkan diri berlutut di depan siluman tua itu. "Bukankah ini belum waktunya untuk kalian datang menghadap?" kata siluman tua itu. Tampilan siluman tua itu jelas berbeda dari kebanyakan siluman mokwang. Jenggotnya berwarna hijau dan tumbuh menyerupai rumput. Benar-benar tidak seperti bulu jenggot pada umumnya. 8 patriark itu ikut menjatuhkan tubuh mereka berlutut begitu melihat siluman tua yang berdiri di depan mereka. "Salam untuk pelayan utama yang mulia," kata salah satu patriark itu mewakili 7 patriark lainnya. Siluman tua itu hanya mengangguk pelan dan membiarkan 8 orang itu kembali berdiri sempurna di depannya. "Ada masalah besar di pinggiran alam liar. Wilayah penempatan klan kami," kata patriark klan siluman beruang mokwang. Siluman tua di depannya mengernyit mendengarnya, lalu meminta 8 patriark itu ikut dengannya. 8 patriark itu sama sekali tidak bertanya. Mereka langsung berjalan di belakang siluman tua itu. Setelah melewati koridor panjang dengan penerangan seadanya, mereka akhirnya tiba di salah satu ruangan. Begitu siluman tua itu mengalirkan energinya ke pintu, pemandangan di dalam ruangan itu langsung tampak di depan para patriark klan Mokwang tadi. Meski sering mengunjungi markas besar klan utama siluman Mokwang ini, namun mereka pada dasarnya sangat jarang menyusuri istana ini. Saat mereka datang, para patriark klan Mokwang yang ditempatkan di area luar markas besar ini akan langsung diarahkan ke aula utama pertemuan. "Masuklah," kata siluman tua tadi. Dia adalah pelayan utama Kaisar Siluman Mokwang, sekaligus penguasa di istana ini. Markas besar dan istana ini hanyalah salah satu dari 7 markas besar dan istana Kaisar Siluman Mokwang. Kaisar Siluman Mokwang juga tidak bermukim di istana ini, tapi di istana utama yang ada di area yang lebih dalam di kawasan alam liar. Tepatnya di Gunung Awan Alam Liar. Di 7 markas besar klan Siluman Mokwang hanya para pelayan utama yang memiliki peran utama. Meski begitu, para pelayan utama ini tidak berani menggunakan ruangan singgasana kaisar di setiap istana untuk dijadikan ruang kerja. Mereka memiliki ruangan kerja masing-masing di setiap istana. 8 patriark tadi mengangguk patuh, lalu berjalan memasuki ruangan yang begitu luas itu. Pelayan utama tadi berjalan ke arah kursi utama di area meja bundar di dalam ruangan itu. "Duduklah," kata pelayan utama. 8 patriark itu menarik masing-masing satu kursi di meja bundar itu. "Sekarang katakan, apa masalah apa yang terjadi di wilayah penempatan kalian dan mengapa hanya kalian berdelapan yang datang?" "Kemana 13 patriark lainnya?" kata pelayan utama Kaisar Siluman Mokwang itu dengan wajah yang terlihat tenang. Patriark klan Siluman Beruang Mokwang menarik napas panjang lalu mulai membuka mulutnya. Ceritanya dia awali dari fenomena petir kesengsaraan yang muncul di salah satu danau yang ada di wilayah penempatan mereka. Kemudian berlanjut ke cerita serangan seorang jenderal Istana Langit ke setiap kediaman klan Mokwang. Jenderal muda Istana Langit itu membunuh 13 patriark klan Mokwang lain di wilayah penempatan kami. Bukan hanya para patriark itu, dia juga membunuh setiap siluman Mokwang yang sudah berada di alam semi kaisar, ujarnya. Setelah terdiam sejenak, dia kembali melanjutkan ucapannya. "Hal yang lebih pahit, kemungkinan Jenderal Istana Langit melampiaskan amarahnya setelah kami berdelapan bersama para anggota klan kami yang sudah berada di alam semi-kaisar berhasil lolos darinya. Sepertinya dia sudah menghancurkan kediaman 8 klan kami," jelasnya. Pelayan utama Kaisar Siluman Mokwang menyipit mendengar cerita patriark tadi. Istana Langit, mereka bahkan sudah berani keluar dari wilayah mereka di saat kaisar mereka masih berada di alam kaisar biasa, gumamnya keheranan. Entah mengapa dia merasa ada yang aneh dari cerita patriark ini.
Dari mana kamu bisa memastikan jika pemuda yang muncul dan menyerang itu adalah bagian dari Jenderal Istana Langit? Katanya mencoba menggali informasi dari 8 patriark ini. Patriark klan siluman beruang Mokwang yang sejak awal menjadi juru bicara dari 7 patriark lainnya, kembali menceritakan dasar tuduhan mereka. Dia sendiri mengakui jika berasal dari Istana Langit. Selain itu, dari auranya, hampir pasti jika dia memang bagian dari ras manusia. Di dunia ini, tidak ada ras manusia selain dari Istana Langit yang berani berurusan dengan kita. Ujarnya, pelayan utama itu hanya diam mencoba menganalisis setiap cerita yang disampaikan 8 patriark itu. Tidak lama berselang dia mulai berdiri dari kursinya. Kalian tunggulah di Wisma Wilayah. Aku akan meminta salah satu jenderal untuk menemani kalian kembali ke wilayah penempatan kalian, kata pelayan utama itu. 8 patriark itu berdiri lalu membungkuk memberi hormat kemudian berjalan meninggalkan ruangan itu. Kedatangan mereka memang dengan harapan pelayan utama akan mengirim jenderal yang ada di markas besar ini untuk menyelidiki masalah itu. Setidaknya, ada beberapa jenderal siluman Mokwang yang ditempatkan di setiap markas besar, dengan ranah yang sudah berada di alam kaisar. Qin San kini sudah muncul kembali di area kediaman klan Rubah Xianling. Begitu melihat sosok yang muncul di depan gerbang kediaman mereka, para penjaga gerbang langsung lebar kediaman mereka. Salam hormat untuk sang pelindung, kata para penjaga itu lalu membungkuk ke arah Qin San. Senyum Qin San merekah melihat para penjaga itu, kemudian berjalan memasuki kediaman klan Rubah Xianling dengan santainya. Dari gerbang area hijau klan Rubah Xianling, ketua klan Rubah Xianling, Huli Lao bersama putrinya, Huli Gongzu segera menyambut Qin San dengan senyuman. Kak Qin, kamu sudah kembali, kata Huli Gongzu dengan nada lembut. Qin San membalasnya dengan senyuman ramah kemudian mengangguk pelan. Ketua Huli, aku ingin Anda mengundang ketua klan Xianling lainnya untuk datang. Aku ingin membicarakan sesuatu, kata Qin San. Huli Lao mengangguk patuh. Ketiganya lalu berjalan kembali memasuki area hijau klan Rubah Xianling. Qin San lalu duduk bertiga di taman depan kediaman ketua klan. Huli Gongzu berjalan memasuki kediaman ayahnya lalu kembali dengan membawa kendi berisi arak spiritual. Ketua Huli, aku ingin memasuki wilayah perlindungan Istana Langit. Bagaimana caranya aku masuk tapi tidak akan mencelakai kalian dari para jenderal Istana Langit yang berada di gerbang sisi gurun pasir langit? Tanya Qin San. Huli Lao langsung berpikir mendengarnya lalu menoleh ke Huli Gongzu. Bagaimana menurutmu? Apa kamu punya saran untuk Tuan Qin? Tanya Huli Lao pada putrinya. Selama ini klan Rubah Xianling sebenarnya sangat jarang memasuki wilayah Istana Langit. Hal itu karena menyeberang ke wilayah perlindungan Istana Langit sama saja dengan memasukkan satu kaki ke jurang kematian. Di wilayah ras manusia ada banyak kultivator yang memburu ras siluman Xianling. Tentu saja, mereka yang berkultivasi dengan teknik kultivasi yang menyimpang. Wilayah perlindungan Istana Langit sama sekali tidak kekurangan kultivator semacam itu. Hal itu membuat klan Xianling hanya akan memasuki wilayah Istana Langit jika hanya sangat penting. Terakhir kali Huli Gongzu memasuki wilayah Istana Langit hanya karena Huli Lao sedang terluka dan membutuhkan pil tertentu. Ras siluman termasuk klan siluman Xianling dan klan siluman Moglang tidak seperti manusia yang memiliki segala sumber daya termasuk alkemis. Hal itu membuat siluman klan Xianling harus berhubungan dengan manusia jika membutuhkan pil tertentu. Ini agak merepotkan jika Kak Qin ingin tinggal di dalam wilayah Istana Langit, sementara yang lainnya kembali. Meski kita bisa meloloskan diri memasuki wilayah istana dengan membayar penjaga di area gerbang celah formasi besar mereka, namun saat keluar mereka yang berjaga akan menghitung kembali jumlah kita, kata Huli Gongzu. Qin San menarik napas panjang mendengar itu. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi anggota klan Xianling yang mengantarnya memasuki wilayah Istana Langit. Sementara jika seperti penjelasan Huli Gongzu, saat dia tidak kembali bersama anggota klan Xianling untuk meninggalkan wilayah Istana Langit bukankah akan jadi masalah bagi mereka yang mengantarnya?
Bibir atasnya terangkat begitu mengingat tekniknya menciptakan kloningan. Aku memiliki solusi jika hanya seperti itu, kata Qin San. Dia cukup menciptakan kloningan untuk berjalan keluar bersama anggota klan Xianling yang akan keluar meninggalkan wilayah Istana Langit. Meski begitu Qin San tidak mengatakan pada Huli Lao dan Huli Gongzu, solusi apa yang dia miliki. Melihat Huli Lao dan Huli Gongzu terlihat bingung, Qin San kembali membuka mulutnya. Aku tidak akan lama di wilayah Istana Langit. Aku hanya akan mencari sesuatu sebentar kemudian keluar dengan orang-orang klan Xianling kembali, ujarnya. Huli Lao mengangguk mengerti, kalau begitu tidak ada masalah. Kita sisa mencari waktu yang sesuai. Di celah formasi yang menjadi gerbang masuk dan keluar ke wilayah Istana Langit, tidak semua penjaga bermain kotor. Beberapa sangat disiplin, sehingga kita harus mencari waktu saat penjaga yang suka bermain, untuk meloloskan orang keluar masuk yang bertugas, kata Huli Lao. Beberapa waktu kemudian, ketiganya mulai berjalan meninggalkan area hijau ke area luar. Para ketua dari klan Xianling yang diundang sudah berkumpul di aula utama area luar kediaman klan Rubah Xianling. Para ketua klan Xianling itu menatap kedatangan Qin San dengan penuh hormat. Mereka membungkuk menyambut kedatangan Qin San, senyuman ramah terukir di bibir Qin San. Kalian terlalu formal padaku. Bukankah aku sudah bukan orang asing lagi? Kenapa kalian masih memperlakukanku seperti orang asing, kata Qin San. Para ketua klan Xianling itu saling melirik mendengar ucapan Qin San. Mereka menganggap Qin San sebagai pelindung. Bukankah seharusnya mereka memang menunjukkan rasa hormat seperti ini pada pelindung mereka? Setidaknya hal seperti ini dilakukan leluhur mereka pada para pelindung dari ras peri di masa lalu. Lain kali, kalian tidak perlu membungkuk di depanku. Aku tidak terbiasa dengan hal-hal formal seperti ini, kata Qin San. Usai mengatakan itu, Qin San mulai duduk di kursi utama sambil menyapukan pandangannya. Aku ingin meminta kalian melakukan sesuatu. Beberapa hari ke depan, mungkin akan ada gelombang klan Mokuang yang jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan datang ke tempat ini, ujarnya. Para ketua klan Xianling itu tertegun mendengar informasi dari Qin San. Tapi aku bisa memastikan, kemungkinan mereka tidak akan mengganggu kalian jika kalian memberikan informasi yang ingin mereka dengar, kata Qin San lagi. Apa ini terkait kemusnahan klan Mokuang di gurun pasir ini? Tanya ketua-ketua klan macan tutul Xianling. Qin San menggelengkan kepalanya. Tidak, meski ini juga terkait serangan ke klan Mokuang. Tapi bukan karena klan Mokuang gurun pasir langit ini. Tapi karena serangan ke kediaman klan Mokuang yang bermukim di hutan pinggiran gurun pasir langit ini. Saat mereka datang, kemungkinan mereka baru akan tahu tentang pemusnahan klan Mokuang di gurun ini. Kalian tidak perlu khawatir jika seandainya aku berada di sini saat mereka datang. Tapi kemungkinan terburuknya, aku tidak ada di sini saat itu terjadi. Makanya hari ini aku mengumpulkan kalian untuk memberikan persiapan saat itu terjadi, kata Qin San. Semua ketua klan Xianling di aula itu mengangguk mengerti. Saat mereka datang, kalian cukup diam dan tidak menunjukkan perlawanan. Saat mereka bertanya tentang pasukan dari Istana Langit, kalian jawab saja jika beberapa waktu lalu, memang ada sekelompok pasukan dari Istana Langit yang dipimpin oleh seorang jenderal muda Istana Langit yang datang dan membantai klan Mokuang di gurun ini, jelas Qin San. Dia terus menjelaskan dan mengatur setiap kata yang harus disampaikan para ketua klan Xianling ini, jika siluman Mokuang yang lebih kuat benar-benar datang ke area ini. Di sisi lain, di dunia spiritual, Qin Baihu dengan wujud manusia tampak muncul di area yang dikuasai koloni monyet spiritual. Tempat ini tentu saja dia tahu setelah menguras informasi dari pemimpin monyet yang dibunuhnya sebelumnya. Ada ratusan monyet spiritual yang menatapnya dengan wajah serakah dari pepohonan-pepohonan besar yang mengitari area itu. Qin Baihu berdiri dengan santainya sambil memindai setiap pohon yang mengitari area tempatnya berdiri. Hanya monyet-monyet lemah. Di mana pemimpin kalian? Teriaknya.
Suaranya menggema membuat para monyet spiritual yang mendengar kalimat merendahkan dari Qin Baihu satu persatu mulai melompat dari pohon lalu mendarat di daratan. Kerumunan monyet spiritual itu langsung mengepung Qin Baihu. Tatapan mereka tampak penuh kebencian dengan beberapa di antara mereka mengintimidasi dengan melemparkan bunyi khas monyet. Dari pohon yang tingginya bahkan terlihat nyaris mencapai awan, seekor monyet dengan tubuh yang jauh lebih besar dari monyet spiritual lainnya melompat turun dan mendarat di depan Qin Baihu. Sus, gedebuk. Tanah di area itu langsung retak begitu tubuh besar monyet itu mendarat. Debu beterbangan membentuk kabut disertai dedaunan kering yang terangkat akibat getaran yang dimunculkan oleh monyet tadi. Monyet besar di depan Qin Baihu mengendus sambil menatap tajam ke arah Qin Baihu. Kamu bukan manusia tapi juga seekor binatang spiritual. Berani-beraninya kamu muncul di wilayah koloni kami dan menghina semua anak buahku. Cari mati kau, kata monyet itu sambil menatap tajam Qin Baihu di depannya. Qin Baihu tersenyum jahat mendengar ucapan monyet besar di depannya. Hanya monyet tingkat mulia dan berani bersikap begitu sombong di depanku. Tidak tahu diri, kata Qin Baihu. Usai mengatakan itu, wujudnya berubah menjadi harimau putih besar. Swus, ngaum, awo, cukurukuk, monyet besar di depannya tersentak ke belakang. Ratusan anggota koloninya ikut bergerak ke belakang begitu melihat sosok harimau putih besar kini muncul di depan mereka. Meski begitu monyet mulia yang jadi pemimpin koloni ini dengan cepat menenangkan dirinya. Kemudian mulai mengangkat tinjunya ke ratusan anggota koloninya, yang juga ikut menjerit menyerukan perang. Hanya harimau putih biasa sepertimu, tidak akan bisa mengintimidasi kami. Masa kalian para harimau putih sudah berakhir di dunia spiritual ini. Kata pemimpin monyet itu lalu mulai memimpin pasukannya menyerang ke arah Qin Baihu. Sus, ngaum, kugeruk, kugeruk. Begitu auman Qin Baihu menggema, badai angin terbentuk menghantam para monyet spiritual tingkat rendah yang berdiri di depannya sedang bergerak ke arahnya. Monyet mulia tadi berhenti bergerak dengan wajah masam saat melihat harimau putih itu. Ternyata bisa menciptakan badai angin dari aumannya. Apa harimau putih semuanya bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh penguasa angin barat, batinnya. Qin Baihu mencibir sambil memperlihatkan dua taringnya. Energi dari pil inti miliknya mengalir deras menciptakan badai-badai angin baru, dan bergerak mengitarinya menargetkan para koloni monyet spiritual yang mengepungnya. Ngaum, cukurukuk, kugeruk, kugeruk, swus, fewus. Sang harimau putih besar itu berdiri tegak di tengah badai angin yang diciptakannya sendiri. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.